Tata cara ibadah online di rumah. Yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan untuk beribadah dengan tenang. Yang kedua, pakailah pakaian yang layak untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan notes untuk mencatat. Yang keempat, berdoalah sebelum memulai ibadah. Yang kelima, nonaktifkan HP agar Anda bisa fokus untuk beribadah. Yang keenam, ikuti ibadah online dari awal hingga doa berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di ibadah online kita hari ini. Saya percaya kita semua boleh bersyukur hari ini kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, biarlah hari ini Tuhan kami boleh fokuskan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau yang berkuasa ya Bapa. Jika ada roh-roh jahat Tuhan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami mau bersatu hati, kami mau teking di dalam nama Yesus, keluar dari ruangan ini Tuhan, teristimewa dari ruangan hati kami. Ini kami Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau naikkan pujian kita. Kita mau minta roh Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita. Kita mau bersungguh-sungguh menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Jiwaku
Bapak Ibu untuk menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami ya Bapa. Engkau-lah yang kami tinggikan, Engkau-lah yang kami sembah Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Mari Engkau jamah setiap kami hari ini Tuhan. Bila kami boleh merasakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan, Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah di altar-Mu. Haleluya. Menyembah-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus disenangkan oleh penyembahan kita semua Bapak Ibu. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul untuk menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Keselamatan bagi Allah yang hidup dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan kami naikkan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Allah itu yang terbesar. Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita sembah. Itu adalah Allah yang terbesar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karya terbesar yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sudah perbuat bagi kita semua. Tuhan Yesus rela disalib, mati untuk kita semua. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Hari-hari kami lalui Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia, Engkau terbesar Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur buat karya-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari angkat pujian karya terbesar. Haleluya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
Terima kasih Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau harta yang tak ternilai bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan intinya kami mau mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Apapun keadaan kami saat ini, bagaimanapun kondisi kami saat ini Tuhan, Engkau telah lakukan yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biar hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu boleh ada dalam hidup kami. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Memberi kekuatan dalam hidup kami. Mengajar kami Tuhan. Menegur kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Perkataan Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini. Biasanya, saudara-saudara, setelah kebangkitan, saya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terambil dari peristiwa-peristiwa kebangkitan Yesus. Hari ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk belajar sesuatu yang lain. Tanpa terasa, saudaraku, 1 tahun lebih kita melewati masa pandemi ini. Banyak hal sudah berubah dan mengubah kita. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama belajar tentang esensi hidup dari berbagai peristiwa yang telah terjadi di sekitar kita ini. Bersama-sama kita akan melihat dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 dan 8, saya akan baca untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Rasul Paulus, saudaraku, menjelaskan kepada Timotius hal yang sangat-sangat mendasar dalam hidup. Dengan sederhana dia berkata, ketika seseorang hadir di bumi ini melalui sebuah proses kelahiran, maka dia tidak membawa apa-apa ke dalam dunia, saudara-saudara. Lalu dia menjalani kehidupan. Dan ketika kehidupan selesai, dia pun tidak membawa apa-apa lagi, meninggalkan dunia ini. Ada satu proses antara kelahiran sampai nanti dia mengakhirinya, saudara-saudara. Dan proses yang panjang inilah yang kemudian menimbulkan banyak-banyak kesulitan bagi setiap orang. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara melihat kembali. Rasul Paulus menyampaikan sebuah prinsip dasar dari sebuah esensi hidup. Apa yang dia sebut, asal ada makanan dan ada pakaian, cukuplah itu. Mengapa begitu, saudara-saudara? Mari kita lihat beberapa catatan yang menarik, saudaraku. Hidup adalah karunia Tuhan yang tidak bernilai bagi kita. Kita tidak bisa menggantikannya dengan hal apapun. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, saudara-saudara, membuktikan bahwa nilai-nilai dalam hidup itu tidak tergantikan oleh apapun. Sayangnya, saudara-saudara, dalam menjalani hidup itu manusia berproses. Proses inilah yang kemudian membuat manusia
menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Kenapa? Karena ada keinginan, saudara. Keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan untuk mendapatkan sesuatu, dan keinginan untuk ditempatkan sebagai sesuatu. Sayangnya, saudaraku, kalau keinginan itu tidak terpenuhi, maka saudara-saudara, manusia akhirnya terjatuh kepada apa yang disebut dengan berbagai-bagai pencobaan. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama melihat 3 esensi hidup. Kita mulai dengan esensi yang pertama, saudaraku. Dalam esensi yang pertama ini, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, saudara-saudara. Sehingga manusia memiliki sifat-sifat Allah dalam dirinya. Kita akan melihat, saudaraku, dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat 26 dan 27, kita membaca kalimat yang bertuliskan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pada waktu Allah menciptakan manusia, khusus untuk Adam dan Hawa, saudaraku. Dan Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, saudara-saudara, manusia memiliki sifat-sifat dan karakter Allah. Bukan hanya sifat dan karakter Allah, tetapi juga Tuhan memberikan kepada manusia otoritas. Apa yang nanti kita sebut sebagai mandat ilahi. Manusia diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan. Tapi itu belum lengkap, saudara-saudara. Kenapa saya katakan belum lengkap? Karena ada kejadian berikutnya. Mari kita lihat, saudaraku. Manusia yang diberi mandat ilahi itu, saudara-saudara, sebelum dia melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-28 menuliskan demikian, saudara-saudara. Allah memberkati mereka. Tolong saudara lihat baik-baik, saudaraku. Allah memberkati mereka. Jadi, setelah Allah ciptakan mereka menjadi orang yang utuh, laki-laki dan perempuan, saudara-saudara, maka Allah memberkati mereka. Dengan kata lain, saudaraku, setelah manusia mendapatkan berkat, maka apapun yang dilakukan oleh tangan manusia, apapun yang dibuat oleh tangan manusia, itu ada dalam keberkatan Tuhan. Itu ada dalam payung berkatnya Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, setelah Tuhan memberkati mereka, baru Tuhan menugaskan. Ayat itu melanjutkan seperti ini, saudaraku. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ada sebuah proses kelanjutan. Untuk Adam dan Hawa memang diciptakan. Tapi untuk kita berikutnya juga diciptakan Allah. Hanya prosesnya beda. Adam dan Hawa dibentuk Allah pada mulanya. Tapi manusia seterusnya, saudara-saudara, itu melalui sebuah proses yang disebut dengan perkawinan. Nah, Tuhan berkata,
beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi apakah itu cukup, saudara? Tidak. Beranak cucu dan bertambah banyak itu adalah proses reproduksi. Proses untuk manusia melipat gandakan jumlahnya. Tapi manusia yang bertambah itu juga punya kebutuhan. Itulah sebabnya ayatnya berkata, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan seperti ini. Kepadamu kuberikan otoritas, kepadamu kuberikan mandat untuk mengolah apa yang kupercayakan kepadamu. Ayat itu berlanjut dan berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudaraku, itu prinsip awalnya. Sayangnya, saudaraku, manusia yang diciptakan Allah dengan segala kesempurnaan itu, manusia yang diciptakan Allah dengan segala keistimewaan itu, saudaraku, jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia inilah, saudara-saudara, yang akhirnya memisahkan manusia dengan Allah. Memisahkan manusia dari penciptanya. Tapi kita bersyukur, saudara-saudara, melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus yang kita rayakan dan kita peringati minggu yang lalu, kita diingatkan kembali, saudara, bahwa manusia pada akhirnya dikembalikan. Manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, statusnya dipulihkan. Kemuliaan Allah dikembalikan. Ia menjadi anak-anak Allah kembali. Tetapi saudara-saudara, manusia tetap harus hidup. Manusia tetap ada di bumi sebelum ia menghadap panggilan Tuhan. Karena itulah, saudara-saudara, manusia yang hidup di bumi ini berproses. Esensi yang pertama sudah kita lewati. Sekarang saya ajak saudara untuk masuk ke esensi yang kedua. Dalam esensi yang kedua ini, saudara-saudara, ada yang saya ingin kita belajar bersama. Proses hidup kerap membuat manusia terjebak, saudara-saudara, dalam berbagai-bagai keinginan, dan akhirnya membuat dia terjatuh kepada apa yang disebut pencobaan. Memang, saudaraku, pencobaan-pencobaan itu ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Apa pencobaan-pencobaan yang wajar itu? Mari kita melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13 berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudaraku, pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu yang kita sebut, saudara-saudara, dengan pencobaan-pencobaan yang wajar. Contohnya begini, saudara-saudara. Kalau anak-anak sekolah, saudara-saudara, dia belajar berbagai ilmu pengetahuan. Misalnya saja dia belajar matematika, saudara-saudara. Sulit, memang sulit bagi beberapa orang. Tapi bagi beberapa orang lain, matematika adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, untuk anak-anak yang sulit belajar matematika, maka dia harus berusaha. Bila orang lain cukup belajar 1 kali 2 jam, maka mungkin dia harus 2 kali 2 jam atau 3 kali 2 jam. Dengan demikian, saudara-saudara, ia menghadapi pergumulan, ia menghadapi tekanan, ia menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, ada sebuah joke. Kalau kita tidak bisa mengerjakan matematika, ya kerjakanlah dengan mati-matian gitu.
Nggak sampai gitu juga ya saudara-saudara. Tapi itulah saudaraku, pencobaan-pencobaan yang biasa. Itu kalau anak sekolah, saudara-saudara. Kalau nanti dia sudah lulus, saudara-saudara, maka dia harus mencari pekerjaan. Ada lowongan-lowongan pekerjaan dengan kriteria tertentu. Yang dibutuhkan 10, yang melamar 100, saudara-saudara. Itu artinya ada 90 orang akan tergeser. Orang akan berlomba-lomba untuk mengisi yang 10 ini. Dia menghadapi serangkaian tes sebelum akhirnya diterima sebagai seorang karyawan. Proses itu adalah proses hal yang biasa dihadapi oleh kita. Lalu, kalau dia sudah diterima sebagai karyawan, apakah kemudian persoalan akan selesai? Belum. Dia masih harus menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya. Bahwa pekerjaan itu awalnya dirasa sulit, betul saudara. Tapi setelah melalui beberapa proses, pekerjaan itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Bahkan tidak jarang saudaraku, orang akhirnya terjebak dalam apa yang disebut dengan kejenuhan. Kenapa? Karena berulang-ulang mengerjakan pekerjaan yang sama. Itulah pencobaan yang dialami. Itu contoh dari sekolah, contoh dari orang bekerja, contoh dalam rumah tangga juga sama, saudara-saudara. Seorang bapak harus mencari uang untuk membiayai keluarga, karena dia kepala keluarga. Sebaliknya, seorang ibu, dia harus mengolah keuangannya ini begitu rupa, saudara-saudara, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Proses-proses ini, saudara-saudara, oleh Alkitab disebut itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu artinya, saudaraku, kalau kita punya sikap yang benar, kalau kita punya hati yang benar, kita punya tanggung jawab yang benar, maka itu adalah sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena ayat itu kemudian berlanjut, saudaraku. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tuhan membatasi. Proses wajar dengan hal-hal yang wajar, saudara. Tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kalau hari ini saudara merasa menghadapi pergumulan yang sangat berat, saya ingin katakan, itu adalah sesuatu yang biasa, saudara. Dan kalau saudara masih bisa menanggungnya, itu berarti belum melampaui kekuatan kita. Kalau saudara naik kendaraan dan saudara kemudian melihat ada jembatan yang tulisannya 10 ton misal, 10 T begitu, saudara-saudara, maka itu berarti kendaraan yang boleh lewat jembatan itu adalah kendaraan yang berbobot mati dengan mobil dengan bebannya tidak boleh lebih dari 10 ton, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya, bagaimana bila mobil itu dua-dua jalan? Yang dari sini 10 ton, dari sini 10 ton. Bukankah itu berarti jembatan itu dilalui secara bersamaan oleh 2 kali 10 ton? Lalu pertanyaannya, mengapa jembatan itu tidak rubuh? Padahal di situ sudah ditulis kekuatannya hanya 10 ton. Tapi waktu kedua kendaraan berpapasan ini, saudaraku, tidak rubuh. Betul, saudara. Itu hanya tertulis 10 ton. Tetapi kekuatan jembatan itu sebenarnya bisa 2 atau 3 kali lipat. Jadi, kalau toh ada 2 kendaraan yang berpapasan seperti ini, itu sudah diantisipasi oleh si pembuat jembatan. Sama. Pada waktu Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, Allah menetapkan, Allah membuat kita mampu mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup. Sebabnya dia berkata,
Karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Allah tahu batas kekuatan kita. Kalau hari ini Anda masih sanggup menanggungnya, kalau hari ini saudara-saudara masih cakap untuk mengatasi, dengar baik saudaraku, itu artinya belum melampaui kekuatan kita. Tapi toh seandainya sudah hampir mendekati kekuatan kita, atau pas pada titik kekuatan kita, ayat itu tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Karena ayat itu berlanjut. Pada waktu kamu dicobai. Dengar baik, saudaraku. Pada waktu kamu dicobai. Pada waktu kamu menghadapi tantangan. Pada waktu kamu menghadapi pergumulan. Entah di sekolah, entah di pekerjaan, entah dalam rumah tangga, entah dalam perdagangan, apapun itu. Ayat itu berkata, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu cakap menanggung. Tuhan memberikan kita kemampuan, saudara, untuk kita sanggup mengatasi situasi-situasi yang sulit itu. Itu hal kedua yang saya ingin saudara mengerti. Tetapi bagaimana kalau situasinya berbeda? Nah, ini kasus yang lain, saudara-saudara. Masih di poin yang kedua tentang pencobaan, saya ajak saudara melihat ini. Kalau begitu, manusia harus belajar melihat. Apa yang dilihat? Nah, ini dia, saudaraku. Manusia harus menemukan sebuah solusi bila ia menghadapi situasi yang tidak normal. Apa solusinya, saudaraku? Ia harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Saudara-saudara, kebutuhan itu ada batasnya. Tapi keinginan itu tidak berbatas. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Berapa sih kebutuhan makan kita? Sehebat-hebatnya saudara, paling hebatlah saudara bisa makan 5 piring sekali makan. Ya kan? 5 piring itu saya tidak tahu perutnya sudah seperti apa, saudara. Tapi katakanlah kebutuhan saudara makan 5 piring. Tapi karena saudara makan di tempat all you can eat, maka saudara-saudara kita tergoda oleh banyak keinginan. Bukan cuma 5 piring, kita coba lagi yang lain, coba lagi yang lain, coba lagi yang lain, coba lagi yang lain, coba lagi yang... Total tidak lebih dari kekuatan kita yang sebenarnya, saudara. Tapi kita bisa makan lebih dari 5 piring. Saudara mengerti maksud saya? Antara keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Keinginan itu tidak berbatas, saudara. Tapi kebutuhan itu berbatas. Nah, bagaimana caranya bila kita sudah terjebak pada sebuah keinginan yang sebenarnya bukan sebuah kebutuhan yang kita perlu? Saya kerap ditanya, saudara-saudara, Pak Nathanael, kenapa punya motor 2? Jawaban saya sederhana, saudara. Bila jaraknya agak jauh, maka saya gunakan motor yang besar. Tapi bila jaraknya dekat, saya gunakan motor yang kecil. Jadi punya 2 motor itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk 2 fungsi yang berbeda. Nah, tapi sebenarnya motor yang kecil bisa juga digunakan untuk jarak jauh. Motor yang besar bisa juga digunakan untuk jarak pendek. Tapi karena perbedaan fungsi, akhirnya punya 2 motor. Tapi apakah semua orang harus seperti itu? Jawabannya tidak, saudara. Ada keinginan. Karena kalau toh saya punya 2 motor,
itu tidak berarti pada waktu yang sama saya naiki dua-duanya, saudaraku. Itu nggak bisa, saudara. Saya hanya bisa menaiki satu dari dua ini. Dan itu berarti ada satu yang tidak digunakan. Kalau begitu, kebutuhan saya sebenarnya berapa? Satu. Tapi keinginan untuk membedakan jarak jauh dan jarak dekat, makanya punya dua. Itu yang disebut perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, lalu bagaimana kalau orang sudah terjebak kepada sebuah keinginan? Nah, saya ingin tunjukkan dulu teksnya. Mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 13, 14 dan 15. Kita baca dulu, saudaraku, ayatnya yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tolong ingat baik-baik, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Kalau toh kamu menghadapinya, Allah memberi kita jalan keluar. Itu sudah selesai, sudah. Dan kita tidak punya hak kalau kita sudah terjebak pada keinginan, lalu kita berkata bahwa Allah mencobai kita dengan hal-hal yang jahat. Tidak, sudah. Allah tidak mencobai kita dengan yang jahat. Lalu ayat selanjutnya berkata seperti ini. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Garis bawahi, saudaraku, keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh. Jadi saudara-saudara, kalau toh orang mengalami pencobaan, maka itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi pencobaan itu datang karena keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang, saudaraku, tergoda dengan keinginannya sendiri. Seorang anak berkeinginan main game. Dan kalau itu diikuti, saudara-saudara, itu bisa berjam-jam orang betah main game, saudara. Sehingga saudara-saudara, saya pernah mendatangi satu keluarga, saudaraku. Anaknya tidak bisa tidur, saudaraku. Kenapa? Karena waktu liburan sepanjang hari dia main game terus. Nggak peduli siang, nggak peduli malam, saudara. Akhirnya anaknya sendiri bingung. Ya, istilah milenial, anaknya halu, saudara. Sehingga waktu saya datang, dia bertanya, ini nyata apa enggak sih? Oh, saya jengkel, saya cubit, saudara. Aduh, sakit. Nah, itu berarti nyata. Keinginan-keinginan sendiri seperti ini yang kemudian membawa seseorang terseret, saudara. Masih bagus, saudaraku, kalau hanya keinginan biasa dan tidak membawa kepada hal-hal yang buruk. Tapi Yakobus tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-15 kemudian berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hati-hati, saudaraku. Keinginan yang tidak terkendali, keinginan yang tidak dibatasi, itu bisa membawa kita bukan hanya terpikat, bukan hanya diseret, tapi membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Dan itu melahirkan sebuah dosa. Itu melahirkan sebuah dosa. Ingat, saudara. Keinginan-keinginan yang terus-menerus dituruti tanpa dikendalikan, itu melahirkan sebuah dosa. Sudah saatnya, saudaraku, kita berani mengatakan, ini bukan kebutuhan, ini adalah keinginan. Kebutuhanku hanya ini. Mari kita berpada dengan apa yang ada. Tidak salah kalau kemudian Paulus menulis, asal ada makanan dan ada pakaian, cukuplah itu.
Hal ketiga yang saya mau kita belajar sekarang, saudaraku. Mari kita lihat. Pada hal yang ketiga, saudara-saudara, kita harus berani berkata cukup untuk diri kita sendiri. Kenapa, saudara-saudara? Karena kitalah yang bisa mengukur. Betul, rasa cukup rasanya relatif, saudara-saudara. Tapi dalam tataran yang sangat-sangat sederhana, saudaraku, semua orang punya kebutuhan yang sama. Nah, beranikah kita untuk bisa berkata cukup? Saya mau tunjukkan kepada saudara sebuah peristiwa yang luar biasa, saudara. Mari baca 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9. Kalimatnya berkata begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, apa yang kurang dalam diri seorang Paulus? Masa mudanya sebelum dia ketemu Yesus, dia bukan hanya seorang ahli Taurat, dia bukan hanya seorang Farisi, dia bukan hanya seorang ahli yang menguasai ilmu sehingga dia menjadi anggota Sanhedrin. Bukan hanya itu, saudara. Tapi dia adalah pelaku Taurat. Bahkan dengan kelakuannya, saudara-saudara, dia mulai melakukan bukan hanya intimidasi, tetapi juga sampai kepada pembunuhan-pembunuhan. Kita bisa membaca itu, saudaraku, mulai Kisah Para Rasul pasal 7, 8, dan 9. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Nah, waktu dia bertemu dengan Yesus secara pribadi itulah, saudara-saudara, dia mengalami peristiwa supranatural yang luar biasa. Kalau soal mujizat, nggak usahlah, saudara-saudara, karena banyak hal ajaib yang terjadi atas diri Paulus. Bahkan Paulus bisa mendoakan orang, saudaraku. Ketika orang itu mendengar dia khotbah, lalu ngantuk-ngantuk dan jatuh mati, saudara, dia doakan dan orang itu bangkit, saudara. Satu-satunya orang yang bisa mendoakan orang mati bangkit, itulah Paulus. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada. Satu lagi pengalaman supranaturalnya, saudara. Itu dilukiskan dalam 2 Korintus 12. Bagaimana dia dibawa oleh Tuhan untuk melihat suasana sorga. Ia menikmati benar apa yang ada di sana. Itu sebabnya dalam surat Filipi, saudara-saudara, pasal 1 ayat 20 dan 21 dia berkata, kalau menuruti keinginanku, maka aku ingin tinggal bersama-sama dengan Kristus karena aku menikmati apa yang ada di dalam sorga. Tapi karena kewajibanku, aku ada di bumi untuk memberitakan Injil. Ia pernah merasa kebingungan, memilih antara kehidupan di dalam sorga dan tanggung jawab di bumi. Tapi dia lakukan tanggung jawabnya di bumi. Nah, dengan hal-hal yang luar biasa itu tadi, saudaraku, Paulus masih mengalami pencobaan. Kenapa, saudara-saudara? 2 Korintus 12 itu menjelaskan bagaimana utusan iblis itu menggocoh dirinya. Apakah dia tidak berdoa? Sudah, saudaraku. Bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya dari ayat 9 itu Paulus berkata, sudah 3 kali dia minta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu keluar dan jangan lagi mengerjakan hal-hal buruk baginya. Tahu jawaban Tuhan, saudara? Ini dia. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudaraku, ada waktunya kita berkata cukup. Ada waktunya kita berkata cukup. Meski ukurannya relatif, tapi dalam tataran umum kita harus berani berkata cukup, saudara. Karena kalau tidak,
Keinginan-keinginan yang tidak terbatas itu sangat berbahaya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Kalau manusia memiliki rasa cukup, saya ajak saudara untuk melihat. Rasa cukup, saudara-saudara, akan membuat manusia bisa mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada. Saya ulangi saudaraku, rasa cukup akan membuat kita bisa mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, terima kasih untuk hidupku. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk keluarga yang aku miliki, untuk suami, untuk istri yang ada mendampingiku, untuk anak-anak yang ada di sisiku, untuk rumah tangga yang terjaga, untuk pekerjaan, usaha, mata pencarian yang tercukupi. Rasa cukup akan mendorong kita untuk bisa mengucap syukur. Saya tutup, saudaraku, dengan sebuah ayat 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Kalimatnya berkata begini: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengar baik, saudaraku. Mengucap syukurlah untuk segala hal yang kita ada hari ini. 1 tahun pandemi berlalu, saudara-saudara, dan tanpa terasa. Tapi saudara masih tetap ada. Saudara masih sehat. Kalau toh saudara pernah mengalami sakit, saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara sudah terima mujizat Tuhan. Saatnya, saudaraku, kita mengucap syukur. Ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Esensi hidup itu begitu sederhana. Ketika Tuhan ciptakan kita, Ia berikan kita segala kemampuannya yang luar biasa untuk kita sanggup menjalani kehidupan. Yang kedua, saudaraku, pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam proses hidup adalah pencobaan yang biasa. Tapi kita kerap terjebak dalam keinginan. Dan yang ketiga, mari katakan cukup, saudaraku, supaya engkau bisa mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala hal baik yang terjadi dalam dirimu. Tuhan memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu tentang esensi hidup. Mampukan kami dan tolong kami untuk dapat terus hidup dalam kebenaran-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kebaikan-Mu lah maka kami dapat mengakhiri ibadah kami hari ini. Berkatilah setiap kami yang sudah mengikuti ibadah. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, yang bermain musik, singers, song leader, pemain LCD dan sebagainya, juga tim multimedia. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Hikmat, akal budi, kasih karunia Tuhan senantiasa ada pada mereka sekalian ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, agar di masa pandemi ini segala pemulihan dapat berjalan dengan baik. Berkatilah anak-anak-Mu, usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Berkati juga mereka yang berulang tahun di bulan April ini. Anak-anak yang sedang menghadapi ujian, ulangan sekolah dan sebagainya, Tuhan memberi hikmat dan akal budi. Berkati tangan-tangan yang sudah terulur untuk pelayanan di sini ya Tuhan. Baik mereka yang memberikan persembahan kasih, bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu. Turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Sehat-sehatkan kami dan kuatkan kami terus. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita.
Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.